Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Nurul Musliah dengan NIM 2401505015. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada tugas ini, saya membuat sebuah program simulasi sistem perbankan yang diberi nama Bank Session dan Simex. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan di dalamnya terdapat fitur untuk menyimpan data dan nasabah, melakukan transaksi simpan dan pinjam, serta menghitung saldo akhir. Nantinya, saya akan menjelaskan bagian-bagian kodenya secara perlahan, mulai dari input data, proses transaksi, sampai ke tampilan hasil akhirnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di awal program, kita butuh elemen library atau tambahan. Arraylist dipakai untuk menyimpan banyak data seperti nama-nama nasabah dan saldo akhir mereka. Ini seperti daftar panjang yang bisa kita tambah-tambahkan terus. Sedangkan scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Artinya, saat pengguna mengetik sesuatu, program bisa membacanya. Selanjutnya, public class sistem perbankan. Di sini kita mulai membuat kelas atau kerangka utama program. Semua perintah dan logika program akan ditulis di dalam kelas ini. Nama kelas kita beri nama sistem perbankan. Selanjutnya, public static void main. Bagian ini adalah tempat program pertama kali dijalankan. Saat kamu menekan run, semua proses akan dimulai dari sini. Bisa dibilang ini adalah jantung program. Selanjutnya, sistem offering line ada 3. Tujuan baris ini adalah memberi tampilan awal agar pengguna tahu ini program apa. Teks ditampilkan di layar supaya pengguna merasa sedang berada di aplikasi perbankan. Selanjutnya, ada 6 scanner. Kenapa kita pakai 6 scanner? Agar tidak terjadi konflik saat membaca berbagai jenis input sebagai teks dan angka. Misalnya, next line sering bentrok dengan next integer. Jadi, lebih aman kita pisahkan saja. Selanjutnya ada arraylist. Arraylist ada 2, yaitu array nama menyimpan nama setiap nasabah dan array total akhir menyimpan saldo terakhir masing-masing nasabah. Arraylist itu fleksibel, bisa tambah data terus selama program berjalan. Selanjutnya ada deklarasi variabel, yaitu string, table, dan integer. Kita deklarasikan banyak variabel untuk menyimpan sementara data dari pengguna. Misalnya ada nama, nomor HP, keperluan untuk data diri dan jenis transaksi. Selanjutnya ada perulangan nasabah. Integer loop 1 sama dengan 0 dan do. Program ini mendukung lebih dari satu nasabah, jadi kita buat perulangan dengan perulangan do while. Program akan terus mengulang proses jika ada nasabah berikutnya. Selanjutnya kita menginput nama nasabah. Sistem offering atau nama nasabah. Input 1, next line. Program minta pengguna mengetikkan nama. Nama ini akan disimpan untuk keperluan riwayat dan penanda identitas nasabah. Selanjutnya, kita menginput saldo awal, yaitu nasabah diminta memasukkan saldo awal. Ini akan menjadi dasar perhitungan untuk simpan atau pinjam. Ini input kedua, yaitu next integer. Selanjutnya ada perulangan transaksi, yaitu integer loop sama dengan 0 dan go. Di sini satu nasabah bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Misalnya, bisa simpan dulu, lalu pinjam atau sebaliknya. Selanjutnya, kita menginput keperluannya. Program menanyakan keperluan nasabah, apakah ingin simpan atau pinjam. Ini input ketiga, next line. Selanjutnya,
ada proses simpan, yaitu if keperluan titik ekuisioner. Jika nasabah memilih simpan, maka program akan tanya berapa jumlah yang ingin disimpan. Hitung bonus atau biaya berdasarkan nominal. Kalau lebih kecil dari 50, maka dipotong 2%. Jika 50.000 kurang 150, maka dipotong 1%. Jika 150 dikurang 500.000, maka bonusnya 5%. Jika kalau lebih besar dari 500.000, maka bonusnya 7%. Jadi hasilnya ditambahkan ke total simpanan nasabah. Selanjutnya proses pinjam. Jika nasabah memilih pinjam, maka program akan minta jumlah pinjaman. Hitung potongan pinjaman berdasarkan nominal. Misal, lebih kecil dari 500.000, maka potong 5%. Jika lebih dari kecil 1 juta, maka potong 11%. Jika lebih kecil dari 7 juta, maka dipotong 15%. Jika lebih besar dari 7 juta, maka potong tetap 15%. Kemudian ditanya, mau dicicil berapa tahun? Jika lama, dikenakan potongan tambahan berdasarkan tahun. Hasil akhir dikurangi dari saldo. Selanjutnya, hitung saldo akhir, yaitu total akhir sama dengan saldo ditambah total simpan kurang total pinjam. Setelah semua transaksi saldo akhir dihitung dengan rumus, jadinya saldo awal ditambah simpan kurang pinjam. Selanjutnya, tanya transaksi lagi. Sistem outprint. Apa ada keperluan lagi? Ini input yang ke-6, yaitu next line. Kalau nasabah masih punya keperluan, misalnya ingin simpan lagi, program akan mengulang. Kalau tidak, lanjut ke proses akhir. Selanjutnya, cetak buku tabungan, yaitu sistem outprint cetak buku. Ini input ke-6 juga, yaitu next line. Nasabah bisa memilih apakah ingin mencetak buku tabungan. Jika iya, saldo dikurangi 5.000 untuk biaya cetak. Jika tidak, saldonya masih tetap sama. Selanjutnya, tampilkan saldo akhir. Sistem outprint terkini atas nama ditambah RP. Hasilnya total akhir. Program akan menampilkan saldo terakhir nasabah di layar, lalu disimpan ke dalam daftar untuk rekapan nanti. Selanjutnya, cek nasabah baru. Sistem outprint. Nasabah input 6 next line. Kalau masih ada nasabah lain yang ingin transaksikan, program kembali ke awal. Kalau tidak, lanjut ke bagian akhir program. Selanjutnya, cetak riwayat semua nasabah. Sistem outprint riwayat transaksi. Setelah semua nasabah selesai, program akan mencetak semua riwayat transaksi hari ini. Nama nasabah dan saldo akhir masing-masing ditampilkan satu persatu. Demikian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Saya akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.